Apapun yang dilakukan hanya dalam rangka mencari uang, dan uang dipegang terus, ditumpuk banyak-banyak supaya bisa mendukung kehidupannya. Memang kita butuh uang, tapi uang itu hanya sebagai sarana, sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Hidup kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi harta itu hanya sarana. Oleh karena itu Allah menyebutnya wailun, wail, celaka, kecelakaan. Likulli humazatil lumazah, bagi orang yang suka mengumpat dan maki-maki karena sombong. Kenapa mereka sombong? Alladzi jama'a malan wa'addadah, mereka mengumpulkan harta dan hitung-hitung, lalu yahsabu anna malahu akhradah, mereka menganggap bahwa hartanya lah yang membuat mereka kekal. Tentu tidak bisa, karena ketika alam raya ini dihancurkan oleh Allah pada hari kehancuran itu istilahnya as-sa'ah. Kenapa disebut as-sa'ah? As-sa'ah itu momen yang pendek sekali, waktu yang pendek sekali. Oleh karena itu, karena kejadian itu terjadi hanya dalam waktu yang pendek, maka disebut as-sa'ah. Karena di hari itu semua orang terpukul. Kenapa terpukul? Karena pada saat itu akan terjadi ledakan yang dahsyat. Ledakan itu menyebabkan gelombang yang besar dan kuat. Maka siapapun dimanapun di alam raya ini pasti mati, karena dia akan terpukul. Maka hari itu disebut Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya peristiwa yang memukul dan membuat mati. Pada saat itu karena semua mati, semua celaka, maka disebut At-Tammatul Kubra, celaka yang besar. Setelah itu baru dibangkitkan. Bangkit itu bahasa Arabnya qiyam, qama, yaqumu, qauman atau qiyaman. Hari itu, saat itu disebut qiyamah atau kiamat. Jadi kiamat itu hari kebangkitan. Hari kehancurannya disebut as-sa'ah, kebangkitannya disebut qiyamah atau al-ba'ts, yaumul ba'ts. Orang sekaya apapun, sehebat apapun pengaruh politiknya, tidak akan bisa memanfaatkan kekayaan dan jabatannya, karena alam rayanya saja sudah habis, hilang, rusak semua, hancur. Orang membanggakan tentaranya semua sudah hancur, semua dibangkitkan juga harus bertanggung jawab sendiri. Maka mereka akan menyesal, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dikira mati itu adalah the end of everything, berakhirnya segala sesuatu. Bukan. Mati itu hanya awal dari tahap berikutnya. Tapi mereka mengharap kematian itu al-qadiyah. Ya udah, keputusan yang sampai di situ saja. Terus ternyata mereka kecelek, dibangkitkan kembali, tapi mereka tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Ma'aghna anni maliyah, hartaku tidak bisa menolong aku. Ma'aghna, tidak bisa membantu, tidak bisa berguna. Anni, bagi saya, maliyah. Ini asalnya dari mali, ya, karena setiap akhir ayat di surat itu bunyinya seperti kanatil qadiyah, maka mali diteruskan menjadi maliyah. Jadi itu hak mati, bukan tak marbutoh mati. Hak mati itu hanya tambahan. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hancur. Jadi mau membanggakan apa? Mau dilindungi apa? Maka orang yang merasa di dunia ini sekuat apapun, bahkan sampai mengaku diri sebagai
Tuhan seperti Firaun di akhirat tidak punya daya apa-apa karena semua miliknya sudah hancur. Bagaimana mereka bisa menolong? Dalam menciptakannya juga mereka tidak punya andil. Allah menantang, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati." Tunjuki mana yang dulu kamu sembah selain Allah. Tunjuki apakah mereka menciptakan bumi atau mereka mempunyai saham, mempunyai andil sedikit saja dalam menciptakan langit. Tidak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu sembah? Kenapa kamu taati? Karena mereka itu menyembah yang tidak semestinya, karena mereka tidak mau berpikir atau mereka ditipu oleh orang lain. Karena banyak orang yang memanfaatkan ketuhanan atau memanfaatkan agama dalam rangka menipu agar bisa diminta duitnya. Ya, ada kelompok masyarakat, ada juga kelompok yang mengaku beragama. Mereka itu tujuannya mengoleksi duit. Ada misalnya di Indonesia ini kelompok yang mengajak orang untuk datang ke pengajian, terutama anak-anak muda. Kemudian mereka dididik secara eksklusif. Datangnya ke tempat pengajian saja matanya ditutup, terus setelah sampai di tempat baru dibuka. Nah, mereka itu diberi pelajaran antara lain bahwa zakat itu seharusnya bukan 2,5% tapi 20%. Terus setelah di brainwash lama di situ sudah terkena pengaruh, lalu ditanya, apakah bapak ibumu sudah memberi zakat 20%? Belum, baru 2,5%. Maka kamu harus membebaskan bapak ibumu dari dosa. Caranya mereka disuruh membayar zakat 20%. Kalau mereka tidak mau, ambil hartanya untuk menyelamatkan. Nanti duitnya itu diserahkan kepada pimpinannya di situ, entah untuk apa. Itu organisasi. Ini organisasi bawah tanah. Ya. Mungkin sekarang masih ada, karena memang itu dipiara. Ya. Tidak boleh besar, tapi tidak boleh mati, karena ada kepentingan politik di situ. Ada juga orang disuruh mengikuti agama yang logikanya tidak nyambung. Karena tidak nyambung, maka kalau ada orang bertanya, dibilang jangan tanya itu tabu. Jangan tanya itu tabu. Dianjurkan supaya membayar sejenis zakat 10%. Dipotong 10%. Bahkan di negara-negara barat juga begitu. Saya pernah ketemu beberapa orang di Eropa. Mereka lebih memilih tidak mengaku beragama. Karena nanti kalau begitu mengaku beragama, maka ditanya oleh perusahaan yang mengemploy dia beribadah di tempat mana. Nah, negara sudah bekerja sama dengan tempat-tempat seperti itu, gajinya otomatis dipotong untuk itu. Lalu mereka karena tidak mau dipotong, mereka mengaku tidak beragama. Oleh karena itu, tren di barat, orang itu makin hari makin ateis, makin tidak mau mengakui agama. Nah, orang semacam itu karena dibohongin. Kenapa mau? Ya memang banyak di antara kita itu suka dibohongin. Mohon maaf, saya mengatakan suka dibohongin. Sekarang ini tipuan yang melalui medsos masih marak. Melewat Facebook, lewat WA, ditawari investasi dengan bunga yang besar setiap bulan, pada mau. Nanti kalau sudah miliaran baru mereka mengeluh. Terjadi lagi, berarti mereka tidak mengambil pelajaran. Karena apa? Karena hawa nafsu. Jadi memang
banyak kita itu suka, dalam tanda kutip, suka dibohongi. Dulu Kiai Ali Mustafa Yaakob, Imam Besar Istiqlal, memberikan contoh bahwa manusia itu suka dibohongi. Ya, yang netral, yang wajar. Kembang yang orisinil bisa tumbuh dan mengeluarkan kembangnya, bandingkan dengan kembang yang artificial, yang palsu, tapi mirip sekali dengan aslinya. Satu unit pohon ini dan satu unit pohon yang artificial, harganya mana lebih mahal? Lebih mahal yang artificial, yang palsu. Terus diteruskan, contoh lagi. Mana laki-laki lebih rela memberi uang banyak kepada istri asli dan istri palsu? Dalam 1 jam, 2 jam, dalam 1 malam saja ini diberi banyak sekali. Tapi istri yang asli diberi hanya sedikit, malah kadang-kadang numpang hidup pada istri yang asli. Jadi memang ada kecenderungan manusia suka dibohongi, ya, suka yang palsu-palsu. Oleh karena itu kita bertuhan yang asli, jangan mau yang palsu. Yang asli yang bagaimana? Yang menciptakan alam raya, yang menciptakan kita ini, dan yang merawat kita ini. Padahal siapapun itu kalau kepepet pasti mencari pertolongan. Pertolongan pada siapa? Mereka kalau toh tidak mengenal Tuhan, mereka menyebutnya kepada supranatural, yang mempunyai kemampuan, kekuasaan supra, di atas natural, di atas kemampuan alam. Padahal itu yang dimaksud adalah Tuhan. Tapi hakikatnya semua orang itu membutuhkan Tuhan. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ketika kalian tertimpa bahaya di lautan, tidak ada siapa-siapa di situ, pasti kalian akan manggil-manggil kepada Tuhan. Entah tahu bahwa Tuhannya itu Allah atau bukan, tapi memanggil, minta diselamatkan dari bencana. Tapi falamma najjakum, ketika Allah menyelamatkan kalian ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian berpaling, tidak betul-betul bersyukur. Tadinya janjinya mau bersyukur, tapi terus kemudian berpaling. Memang wa kana al-insan kafur, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk tidak berterima kasih. Kafur bisa berarti kafir. Kafir itu bisa dibalikan dari iman, kafir bisa dibalikan dari syukur. Dalam hal ini kebalikan dari syukur, maka kafur artinya tidak berterima kasih. Coba lagi, yang mereka sembah selain Allah, bisa nggak menciptakan benda yang kecil saja, makhluk yang kecil saja, menciptakan nyamuk misalnya, nyamuk atau lalat. Di ayat ini diberikan contoh lalat. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudh dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'fa at-talib wal matlub. Hai manusia, dibuat untuk kalian perumpamaan. Dengarkan. Yang kamu anggap Tuhan, yang kamu panggil-panggil selain Allah itu tidak mempunyai kemampuan menciptakan lalat, makhluk yang kecil. Meskipun kalian berkumpul bersama-sama dengan sains dan teknologi yang canggih apapun, tidak akan bisa menciptakan lalat. Apalagi kalau yang disembah itu adalah berhala atau patung. Kalau patung itu dihinggapi lalat dan lalat itu mencuri sesuatu dari patung itu, misalnya patung itu mempunyai berjamur, jamur itu menarik minat
lalat, hinggap di situ, dia mengambil jamur, berarti dia mencuri dari patung itu. Patung itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa merebut kembali apa yang dicuri tadi. Jadi dha'ufat talib wal matlub. Yang menyembah itu lemah, yang disembah juga lemah. Makanya jangan tertipu. Kita mesti menyembah yang maha kuat, maha kuasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, siapapun selain Allah itu tidak bisa menolong. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'un. Mohon maaf, saya lompat. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim dhidda. Mereka orang-orang yang musyrik itu mengambil sesembahan selain Allah agar sesembahan itu bisa menjadi pelindung mereka besok di hari kiamat. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim. Kalau mereka dipanggil, mana panggil yang Tuhan yang kamu sembah dulu, bisa nggak melindungi kamu? Mereka mengakui pun tidak. Mereka akan mengatakan, Tuhan, kami tidak minta mereka menyembah dan saya tidak merasa disembah. Misalnya ada yang menyembah matahari, matahari dipanggil, apakah betul kamu disembah? Coba mintalah kepada matahari untuk menolong, tidak bisa. Wa yakununa 'alaihim dhidda, malah mereka sebaliknya menyalahkan kepada orang yang menyembah. Dan bisakah yang disembah selain Allah itu menolong? Enggak bisa. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Kalau orang dihisab kemudian dia diputuskan untuk masuk neraka, ada enggak yang membela? Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Ada enggak Tuhan-Tuhan yang bisa membela terhadap kami? La yastati'una nasra anfusihim. Bahkan mereka menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Kalau tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Wala hum minna yushabun. Dan mereka juga tidak terlindungi dari siksa kalau mereka memang berbuat salah. Oleh karena itu, kita mesti memahami bahwa selain Allah itu bakal sirna. Maka jangan pernah minta perlindungan, minta sesuatu kepada yang bakal sirna. Falaula nasrakumul ladina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum ma kanu yaftarun wa ma kanu yaftarun. Seandainya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dalam rangka mendekatkan diri itu bisa menolong, tidak bisa, mereka bahkan akan sirna. Maka celakalah mereka. Nah, oleh karena itu sikap yang benar bagi kita adalah menyandarkan diri kepada Allah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau kita menyandarkan diri kepada Allah dan Allah menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau kita misalnya hidup dikuyok-kuyok, dibully sana sini, kenapa? Karena salah kita. Kenapa kita selama ini tidak mengandalkan diri kepada Allah? Banyak di antara kita termasuk yang mengaku Muslim itu menyandarkan diri kepada materi, kepada harta, dan kepada jabatan. Karena itu mudah sekali kita dibully. Oleh karena itu kita kembali kepada Allah. Kalau Allah sudah melindungi kita, menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Yansurkumullah. Kalau Allah sudah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang mengalahkan kamu. Wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau Allah sudah mencampakkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian selain Allah? Oleh karena itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, berserah diri. Nah, kita ini berserah diri ya tidak, tapi
mendekatkan diri kepada Allah juga tidak. Nanti kalau kepepet dia bilang, udah aku pasrah saja. Pasrah tanpa berusaha itu konyol. Kalau kita mau pasrah kepada Allah, kita mesti berusaha. Dan tawakal, berserah diri kepada Allah itu adalah syarat Islam, syarat iman. Ini pesan Nabi Musa kepada kaumnya. Kaumnya itu kan kaumnya masyarakat yang kurang mengenal agama karena mereka itu diperbudak oleh Fir'aun. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Dan ketika Nabi Musa mendidik mereka, itu mereka sebagai new Muslim, seorang yang baru kenal Islam. Oleh karena itu mereka masih goyah keimanannya. Contohnya misalnya ketika mereka sudah berhasil menyeberangi laut dan Fir'aun tenggelam di laut, mereka melewati orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, Tuhan kita, Nabi Musa, kita bisa nggak punya Tuhan yang lebih bagus dari itu? Punya Tuhan yang lebih baik dari itu? Karena patung yang dibuat, yang disembah itu terbuat dari batu. Mereka kepengen patung yang lebih bagus. Dan memang beberapa saat kemudian mereka tertipu oleh Samiri yang membuat patung sapi dari emas. Karena imannya belum kuat saat itu. Nah, Nabi Musa memberikan pelajaran. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hai kaumku, kalau kalian betul-betul beriman, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Kalau kalian betul-betul muslim. Kalaunya 2 kali. Kalau itu kan syarat. Jadi seseorang dikatakan muslim, dikatakan mukmin kalau dia bertawakal. Tidak ada orang yang bisa mengakui muslim atau mukmin dengan benar kalau dia tidak bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu Allahus Samad itu kita pegang baik-baik. Baik, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya di surat Al-Ikhlas, yaitu ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Kenapa sih manusia ini butuh anak? Orang butuh anak itu motivasinya macam-macam. Ada juga sih yang punya anak itu bukan karena kebutuhan. Ya, aku seneng sama dia tapi tahu-tahu ada anak yang lahir. Jadi kecelakaan, dia menganggap punya anak itu kecelakaan. Tapi itu orang yang tidak normal. Orang yang normal itu kepingin punya anak dengan berbagai perhitungan. Antara lain misalnya, kalau aku tidak punya anak, aku nanti akan menjadi sebatang kara. Kalau aku di hari tua sakit-sakit tidak punya anak, nanti siapa yang ngurusi aku? Maka aku membutuhkan anak yang besok akan merawat dan mengurusi aku di hari tua. Ada juga perhitungannya, kemampuanku mencari penghasilan itu terbatas. Di usia pensiun nanti saya tidak lagi punya penghasilan. Kalau aku punya anak, aku didik dengan baik, maka kalau dia dewasa mendapatkan pekerjaan, gantian anakku yang menyantuni saya. Sekarang saya menyantuni anak-anak. Jadi perhitungannya itu ya perhitungan survival, mempertahankan hidup. Berarti anak itu adalah kebutuhan orang. Kalau Allah punya anak, berarti Allah itu lemah. Dia membutuhkan penerus, membutuhkan generasi berikutnya, membutuhkan orang yang mewakili dia di waktu dia lemah. Maka mustahil kalau Allah itu punya anak. Walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakkan. Kalau dia diperanakkan,
berarti dia posisinya bergantung kepada orang tuanya. Oleh karena itu mustahil. Cuma banyak orang lagi tertipu dengan logika-logika yang tidak masuk akal. Misalnya, ada yang menyebut malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Celakanya, yang menyebut malaikat anak Tuhan itu termasuk orang-orang Makkah. Orang Makkah itu kalau punya anak laki-laki bangga, tapi kalau mempunyai anak perempuan malu, dan mereka kubur hidup-hidup. Jadi mereka malu kalau punya anak perempuan, tapi kepada Tuhannya mereka menganggap Tuhan punya anak perempuan, yaitu malaikat. Jadi kalau dirinya sendiri tidak mau punya anak perempuan, tapi mereka menuduh Tuhan punya anak perempuan. Ini yang pikirannya nggak jalan. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi 'ilm. Mereka menganggap jin-jin itu sebagai saingan Tuhan. Saingan Tuhan. Kalau kita meminta pertolongan mesti kepada Allah, tapi mereka kadang-kadang minta tolong kepada jin. Oleh karena itu minta tolong kepada jin untuk apapun itu dilarang oleh Allah. Dosa dan bisa kafir. Jadi kalau misalnya ada orang memelihara jin untuk menjaga kebun atau menjaga rumahnya, dia sudah menyimpang. Atau mempekerjakan jin untuk mencari duit, tuyul-tuyul itu misalnya, itu berarti sudah musyrik karena mengandalkan kepada jin. Nah, itu sama dengan menganggap jin sebagai syuraka, sebagai pesaing Allah. Padahal wa khalaqahum, Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan orang-orang musyrik itu menganggap Allah pun punya anak laki-laki dan perempuan bighairi ilm, tanpa ilmu. Jadi hanya spekulasi saja. Para malaikat dianggap anak perempuan. Sebenarnya bukan hanya orang musyrik Makkah saja. Ada orang agama lain yang di tempat ibadahnya itu dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang ada gambaran wanita dengan sayap. Seorang wanita dengan sayap itu katanya malaikat, atau mereka menyebutnya angel. Angel itu kalau di bahasa Indonesia kan suka diterjemahkan sebagai bidadari. Mereka menganggap bidadari itu anak-anak Tuhan, anak perempuan. Na'udzubillah, subhanah, maha suci Allah. Tidak sama sekali. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh juga. Kalau mereka mengartikan angel sebagai bidadari, kita suka terpengaruh bahwa besok kalau kita dihidupkan kembali dan kebetulan diizinkan tinggal di surga, maka kita diperkenankan mempunyai istri bukan hanya yang kita bawa dari dunia, tapi ada wanita-wanita lain. Mereka menyebut wanita lain itu apa, Pak Dadang? Bidadari. Bidadari itu kan terjemahan dari angel. Angel itu terjemahan dari malaikat. Siapa yang mau mempunyai istri berupa malaikat? Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Apa gunanya punya istri yang tidak laki, tidak perempuan? Tapi kenapa kita terpengaruh mengatakan bahwa nanti kita di surga diberi istri bidadari 70 orang. Dari mana itu kata bidadari? Di Al-Quran gak ada disebut bidadari, itu gak ada. Yang ada hurun ain. Hurun ain itu digambarkan kecantikannya. Wanita-wanita yang cantik. Kenapa hurun ain diartikan sebagai bidadari? Nah, itu karena terpengaruh orang-orang yang beragama lain. Ya memang begitu, kita kan masa transisi. Dulu nenek moyang kita itu beragama Hindu, kemudian mulai beragama Islam. Beragama Islam pelan
makin mengenal Islam. Karena kita di dalam masa transisi ini, maka kita mudah sekali digoyahkan iman kita seperti kaumnya Nabi Musa, ya, Bani Israel yang eksodus dari Mesir menuju ke Madian, menuju ke Tur Sina, ya, di daerah situ karena belum sampai ke tanah yang dijanjikan. Nah, saat itu iman mereka itu goyah sehingga bisa dibelokkan, disesatkan oleh As-Samiri. Nah, karena itu kita mesti banyak belajar tentang tauhid, tentang ketuhanan. Ya. Kita pelajari tentang Tuhan yang benar itu yang bagaimana. Jangan sampai kita ketipu, ya, sehingga menyekutukan lalu menuhankan jin dan seterusnya. Badi'us samawati wal ard, Allah itu ya yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana kalian menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai anak, padahal Tuhan itu tidak punya teman perempuan. Tidak disebut zaujah, tapi disebutnya sahibah. Sahibah itu teman perempuan. Dan seringkali di Al-Quran disebutnya misalnya ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, mereka tidak peduli kepada anak-anaknya dan tidak peduli juga kepada pasangannya. Pasangan tidak disebut zaujah, tapi disebut sahibah. Karena kenyataannya dalam kehidupan ini, terutama di negara barat, banyak juga laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa nikah. Mereka tidak bisa dikatakan zaujah, tapi mereka bisa dikatakan sahibah. Allah itu sahibah saja tidak punya. Semua yang dituduhkan menjadi pasangan atau anak itu adalah ciptaan Allah. Ya. Oleh karena itu musyriklah orang yang menuduh Allah itu mempunyai anak. Termasuk yang orang menuduh Allah punya anak itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Saya merujuk kepada suatu ayat di Al-Quran. Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Uzair itu siapa? Uzair itu seorang laki-laki yang menurut para ulama dia bagian dari Nabi, salah satu dari Nabi. Dia sedang berjalan-jalan melewati suatu daerah yang sudah tidak ada penghuninya. Bertahun-tahun ditinggalkan penghuninya, lalu desa itu atau daerah itu menjadi daerah mati, rumahnya sudah pada roboh. Lalu dia bertanya, kalau kampung sudah mati seperti ini bisa hidup kembali enggak? Bagaimana cara Allah itu menghidupkan kembali yang sudah mati? Terus Allah membuat dia sendiri sebagai contoh. Di surat Al-Baqarah disebutkan fa'amatahullahu mi'ata 'am. Allah membuat dia mati 100 tahun. Kemudian dibangkitkan kembali, ditanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Sehari atau setengah hari kali? Lalu Uzair disuruh melihat keledai yang dia bawa. Coba lihat keledaimu. Ternyata tinggal tulang belulang. Tapi anehnya, buah yang dia bawa, dan lihat makanan yang kamu bawa, buahnya masih segar. 100 tahun buah masih segar, tapi keledai sudah tinggal tulang belulang. Lalu malaikat mengatakan, lihat itu, tulang itu. Dilihat tulang itu bisa menyusun sendiri, lalu kemudian tertutup daging dan kulit, hidup kembali dan dia pulang. Tentu dia pulang, orang-orang pada heran karena orang mengira dia sudah hilang dan mati 100 tahun. Dia ketemu cucunya pun sudah tua 100 tahun. Ya. Nah, karena itu
Orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu luar biasa dan Uzair itu Tuhan. Tapi orang Nasrani, wa qalat an-nasara al-masihu ibnullah. Nabi Isa itu anaknya Allah. Memang mereka itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Kenapa? Karena dia ditiupkan, karena Tuhan meniupkan rohnya ke dalam rahim ibunya. Karena ibu itu mengandung roh dari Tuhan, maka bayi yang lahir adalah bagian dari Tuhan. Karena dia mengandung bagian dari Tuhan, maka dia Tuhan. Itu bahasanya buku mereka, bahkan bahasa Al-Quran. Semua manusia itu diberi roh, dan bahasanya mirruhi atau mirruhihi, roh. Kalau Allah yang mengatakan rohku atau rohnya Allah. Jangan terkecoh. Kalau misalnya saya mengatakan ini airku, ku ini artinya milik. Kalau saya bilang ini tanganku, tangan ini adalah bagian dari aku. Jadi kalau ada disandarkan dengan ku, airku, penyandaran ini atau dalam bahasa Arab itu idhofah atau mudhof ilaih, itu bisa berarti milik, bisa berarti bagian, tapi juga bisa berarti ciptaan. Misalnya saya tukang kayu, ahli furniture. Saya menawarkan kepada bapak-bapak, siapa yang mau membeli meja dari saya? Contohnya bagaimana mejamu? Lihat saja meja ini. Ini mejaku ini. Loh, padahal ini meja milik masjid. Tapi saya mengatakan, ini mejaku. Mejaku itu artinya meja buatanku. Jadi kalau Allah mengatakan, aku tiupkan rohku pada dia. Rohku itu apa? Mereka salah mengartikan rohku itu adalah bagian dari Allah. Bukan. Rohku itu artinya roh buatanku. Ya, jadi penyandaran itu bisa berarti milik, bisa berarti bagian, dan bisa berarti ciptaan. Coba lihat di buku mereka dan juga lihat di Al-Quran. Istilah yang dipakai adalah rohku, termasuk Nabi Adam. Bukan hanya Nabi Isa yang ditiupkan rohnya Allah. Nabi Adam pun dan kita pun juga ditiupkan rohnya Allah. Tapi jangan salah faham, bukan roh bagian Allah, roh ciptaan Allah. Karena roh itu makhluk. Kalau mengatakan roh itu bagian dari Allah, itu pikirannya sudah kacau. Karena Allah itu khalik, roh itu makhluk. Kalau dikatakan sebagai bagian dari Allah, itu tidak masuk akal. Ya, jadi kita jangan terkecoh dengan logika-logika yang tidak masuk akal. Kita ikuti agama Islam yang betul-betul mengikuti kebenaran. Kalau pikiran kita itu berpikirnya benar, kita akan nyaman. Orang tidak nyaman kalau pikirannya itu menyimpang. Saya kira sementara itu mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan.